warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali pada mata pelajaran manajemen perkantoran. Nah, sebelum dimulainya pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum mulai pembelajaran juga, Ibu mau mengabsen dulu ya. Namun dilihat dari kursinya yang penuh, mungkin cuma ada beberapa yang nggak hadir. Boleh disebutkan siapa yang nggak hadir hari ini? Umar, Bu. Irham, Bu. Sama Rangga. Oke, baik. Berarti cuma 3 orang ya. Ini kita akan membahas mengenai pengelolaan jadwal kegiatan pimpinan. Nah, materi kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan jadwal kegiatan pimpinan. Namun sebelum masuk materi, apakah ada yang tahu nggak pengertian dari agenda itu sendiri? Saya, Bu. Boleh, Rizka? Baik, Ibu izin menjawab. Untuk pengertian agenda itu tersendiri yaitu merupakan daftar atau rencana kegiatan yang dilakukan dalam sebuah pertemuan, acara, ataupun kegiatan lainnya. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu agenda kegiatan pimpinan. Nah, di sini bisa dilihat ada menurut Hendarto dan Tulus Haryono bahwa agenda kegiatan pimpinan ini merupakan pencatatan kegiatan yang mengatur pertemuan-pertemuan pimpinan. Nah, dan mengatur apa sih manfaat dari mengatur pertemuan pimpinan ini? Nah, karena agenda pimpinan ini merupakan yang berisi serangkaian jadwal dari kegiatan pimpinan-pimpinan itu. Jadi seorang sekretaris benar-benar harus mengetahui jadwal pimpinannya misalkan dari hari Senin sampai hari Senin lagi. Nah, jadi sebagai seorang sekretaris juga harus bisa mencatat jadwal-jadwal pimpinannya tersendiri. Masuk pada format dari agenda kegiatan pimpinan itu sendiri. Nah, bisa dilihat ya formatnya ini ada di dalam bentuk tabel. Yang pertama ada nama instansi atau perusahaan. Lalu di bawahnya tuh udah jelas ya ada judul dari agenda kegiatan pimpinan. Nah, di sini ada hari, bulan ataupun tahun. Untuk mempermudah apakah jadwal kegiatan pimpinannya tuh ada di bulan apa dan di tahun ataupun tanggal berapa. Nah, di sini juga ada nomor dari kegiatan, lalu ada hari atau tanggal, waktu kegiatan, tempat, dan keterangan. Nah, ini tuh sebagai mempermudah dari pimpinannya sendiri untuk membaca kapan jadwal mereka. Jadi untuk menyederhanakan agenda-agenda yang mereka miliki. Nah, di sini ada diketahui dan juga dibuatnya oleh sudah jelas oleh sekretarisnya. Dan diketahuinya itu oleh pimpinan yang mereka akan melaksanakan agenda-agenda yang di atas ini. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah pengelolaan kegiatan pimpinan. Nah, agenda pimpinan ini merupakan bagian penting dalam mengatur setiap kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan. Tentu saja ada beberapa langkah-langkah yang memang harus Nah, ada beberapa langkah-langkah yang memang harus diketahui oleh sekretaris ataupun oleh pengelola jadwal kepemimpinan ini. Yang pertama ada menerima dan menghimpun surat. Nah, menerima dan menghimpun surat ini, misalkan ada instansi yang ingin mengadakan pertemuan, lalu mereka memasukkan surat kepada perusahaan, itu tuh dihimpun terlebih dahulu oleh seorang sekretaris. Lalu yang kedua, menyusun jadwal kegiatan pimpinan. Nah, setelah terjadinya penghimpunan surat, sekretaris harus langsung menyusun kapan jadwal kegiatan-kegiatan itu agar tidak terjadi bentrokan antara jadwal yang satu dengan jadwal yang lainnya. Nah, lalu yang ketiga, mengingatkan acara kegiatan pimpinan. Nah, setelah disusunnya jadwal, seorang sekretaris juga harus mengingatkan acara-acara apa yang akan pimpinan-pimpinannya itu datangi, atau pertemuan-pertemuan ataupun rapat apapun yang akan diselenggarakan. Nah, lalu yang keempat, selalu mengikuti kemungkinan terhadap perubahan acara kegiatan pimpinan. Misalkan kalian tuh udah menyusun jadwal acara kegiatan pimpinan secara menyeluruh gitu,
ada perubahan-perubahan mengenai pertemuan itu. Nah, kalian harus cepat tanggap dalam menghadapi perubahan ini, karena ditakutkan nantinya bakalan ada terjadi bentrokan-bentrokan seperti tadi, karena mungkin pimpinan-pimpinan ini bukan merupakan orang yang memiliki acara yang senggang gitu, jadi di tiap minggunya pasti ada pertemuan. Nah, diharapkan kalian jangan sampai kekeliru gitu mengenai pertemuan-pertemuan yang ada. Selanjutnya ada perbedaan agenda kegiatan pimpinan dengan jadwal perjalanan dinas pimpinan. Nah, dilihat dari contoh ini saja udah pasti kalian melihat ya apa perbedaan dari agenda kegiatan dan juga agenda perjalanan. Nah, jika dilihat dari agenda kegiatan, ini tuh tidak dicantumkan secara rinci gitu. Pimpinan itu mereka menghadiri kegiatannya apa, jam berapa. Nah, di sini hanya mencantumkan kegiatannya apa, kayak cuma memimpin rapat dan juga menghadiri seminar. Sedangkan pada agenda perjalanan, mereka dijelaskan secara detail. Agenda yang akan mereka datangi itu pada pukul berapa, berangkat menggunakan apa, dan juga menginap di hotel yang mana gitu. Lalu dijelaskan juga pada hari-hari selanjutnya untuk kegiatan yang B, jam berapa dan juga di hari apa. Nah, bisa dilihat perbedaannya juga ya secara jelas gitu, dan sudah pasti bahwa agenda kegiatan dengan agenda perjalanan itu sangat berbeda. Nah, dari selanjutnya ada menerapkan prosedur pengelolaan agenda pimpinan. Nah, di dalam penetapan prosedur mengenai pengaturan ataupun pengelolaan kegiatan pimpinan, hal yang terpentingnya itu harus memanfaatkan waktu selektif mungkin dan juga seefisien mungkin. Nah, maka dari itu seorang sekretaris harus selalu melakukan konfirmasi dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan pimpinan. Kayak misalkan ada surat masuk nih, surat masuknya udah masuk ke email sekretaris. Kalian tuh harus memastikan lagi apakah jadwal itu tuh tetap di tanggal segitu ataupun ada perubahan. Nah, di sini ada prosedur-prosedur mengenai pengelolaan agenda kegiatan pimpinan. Yang pertama ini perencanaan. Nah, sebelum memulai sesuatu berarti harus ada perencanaannya terlebih dahulu. Nah, perencanaan di dalam pengelolaan kegiatan pimpinan ini merupakan cara pandang mengenai hal-hal yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuannya. Lalu yang kedua ada pengorganisasian. Nah, pengorganisasian dari jadwal kegiatan pimpinan ini berarti kegiatan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelompokkan pekerjaan. Nah, untuk pengkoordinasian ini yaitu seperti mengharmonisasikan antara tugas pimpinan dan juga tugas sekretaris ataupun kegiatan yang lainnya. Nah, kalau dari tugas sekretaris itu mereka menghimpun jadwal-jadwal atau mengelola administrasi-administrasi, jadi harus disinkronkan nih mana tugas untuk pimpinan, mana tugas untuk sekretaris, dan juga tugas untuk staf-staf yang lainnya. Lalu yang terakhir ada pengawasan. Nah, pengawasan ini untuk mengawasi aturan jadwal kegiatan pimpinan, yang berarti melihat apakah jadwal kegiatan pimpinan yang direncanakan itu sudah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan ataupun belum. Nah, di sini ada contoh dari kegiatan agenda pimpinan. Kan yang tadi itu masih kosongan ya. Nah, ini ada dari contohnya. Contoh dari perusahaannya ada dari CV Jawa Mandiri Komputer. Yang pertama itu misalkan tanggal 1 Maret 2021 pada pukul 9 sampai pukul 11, pimpinan ini memiliki kegiatan untuk pertemuan dengan PT Borobudur Indah. Nah, tempatnya itu ada di Hotel Novotel Semarang dan juga keterangannya untuk penandatanganan memorandum atau MOU. Nah, jadi nanti pimpinan bisa membaca nih dari agenda kegiatan ini pada hari apa, jam berapa sampai jam berapa mereka memiliki kegiatan apa dan pertemuan yang mereka datang itu untuk membahas soal apa yang dapat Ibu sampaikan. Namun sebelum ditutup, apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi hari ini? Saya Bu, ya boleh Sandita. Ibu, saya izin bertanya, bagaimana cara memastikan bahwa agenda pimpinan tidak bertabrakan dengan kegiatan lain yang penting? Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus ya Sandita. Jadi bagaimana memastikan bahwa agenda kegiatan ini tidak bertabrakan dengan agenda yang lain? Nah, jadi ya seperti yang dijelaskan sebelumnya ya bahwa
agenda pimpinan itu memiliki formatnya tersendiri dan memiliki prosedur-prosedur yang memang harus dilakukan ataupun langkah-langkah yang dilakukan daripada awal kegiatan itu masuk. Nah, seperti menghimpun surat, menyusun jadwal acara kegiatan pimpinan. Jadi setelah surat-suratnya masuk, nanti ada penyusunan jadwal tersendiri. Jika misalkan ada kegiatan yang memang bertabrakan, maka sekretaris itu bakalan langsung menghubungi pihak terkait bahwa pimpinannya sudah memiliki jadwal pada hari itu. Jadi bisa melakukan reschedule mengenai kegiatan yang akan diikuti oleh pimpinannya. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tanya Ibu, apakah ada kebijakan atau prosedur khusus yang harus diikuti dalam penyusunan agenda kegiatan pimpinan? Pertanyaan yang menarik ya, jadi kita ulas lagi pada materi di slide sebelumnya bahwa setiap perusahaan itu memiliki prosedur ataupun pengelolaan agenda-agendanya itu berbeda-beda gitu. Nah, ada prosedur yang secara umum banyak dilakukan oleh perusahaan ataupun kantor. Ada 4 prosedur. Yang pertama itu ada perencanaan. Nah, jadi perencanaan itu seperti hal-hal apa yang dapat dilakukan ataupun dikerjakan untuk mencapai tujuannya. Lalu ada pengorganisasian dari jadwal-jadwal kegiatan yang masuk dan mengidentifikasi jadwal seperti apa yang harus didatangi oleh setiap pimpinannya. Lalu ada pengkoordinasian. Nah, jadi sekretaris itu mengkoordinasikan kembali antara tugas pimpinan dan juga tugas sekretaris agar tidak bertabrakan. Lalu ada pengawasan. Sudah jelas ya bahwa sebagai seorang sekretaris mereka itu mengawasi peraturan jadwal dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pimpinannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak. Kalau tidak, mungkin Ibu akan membagi kelompok untuk presentasi minggu depan ya. Kita spin untuk kelompok pertama. Ada Umar, dan Sandita satu kelompok. Lalu untuk kelompok kedua ada Rangga, dan juga Salma. Untuk kelompok ketiga ada Risa, dan juga Salwa. Untuk kelompok terakhir ada Agrifina dan Ilham. Nah, untuk pembagian materinya kalian cukup membuat PowerPoint-nya saja, tidak perlu makalah. Untuk kelompok 1, Umar dan Sandita membahas mengenai elemen agenda kegiatan pimpinan. Untuk kelompok 2, Rangga dan Salma membahas strategi penyusunan agenda kegiatan pimpinan. Kelompok 3, Rizka dan Salwa membahas mengenai manajemen fleksibilitas agenda kegiatan pimpinan. Dan kelompok 4, Agrifina dan Ilham membahas mengenai evaluasi dan pembaruan. Nah, jadi jangan lupa ya untuk didiskusikan lagi dan juga dikasih tahu teman-teman rekan-rekannya yang nggak hadir hari ini. Nah, mungkin pematerian hari ini dicukupkan. Jangan lupa juga tugasnya tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugas yang lainnya juga. Jika ada yang ingin ditanyakan ataupun yang masih belum paham, bisa kalian searching ataupun mencari secara mandiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.